Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan kali ini Om Bob kembali ke Kabupaten Tegal. Dan saat ini tepatnya Om Bob berada di kawasan Hulu Kaligung di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Inilah Hulu Kaligung, kali yang membelah kota Tegal di bagian hulu. Dan di Hulu Kaligung ini terdapat sebuah bendungan. Dulu bendungan ini sengaja dibuat oleh Ki Gede Sebayu ketika awal babat atau membuka Tegal sebagai sebuah kawasan pemukiman. Dibangun kira-kira hampir 400 tahun yang lalu. Dan bendungan ini ya tidak semegah ini karena mungkin sudah melalui renovasi. Namun ide prakerasannya ini atas pemikiran dari beliau Ki Gede Sebayu. Luar biasa. Dan ini sungai atau air merupakan sumber penghidupan ketika akan membuka sebuah kawasan. Dan bendungan ini nanti kita lihat nanti disodet untuk mengaliri sungai-sungai yang menjadi kawasan pertanian. Dan kawan-kawan sekalian, bendungan ini tidak jauh, kurang lebih 200 sampai 300 meter dari makam beliau Ki Gede Sebayu. Inilah bendungan yang dulu dilakukan oleh Ki Gede Sebayu, berada di hulu. Di hulu sungai atau Kaligung ini berada di kaki Gunung Slamet. Itu ke arah jauh di depan kamera Om Bob ini adalah kawasan Guci. Dan bendungan ini kemudian dengan adanya bendungan ini kemudian dialirkan ke aliran-aliran irigasi untuk mengairi sawah-sawah di kawasan Tegal. Ini luar biasa ide dari Ki Gede Sebayu ketika awal membuka Kabupaten Tegal. Ada dua aliran sungai karena akibat dibendungnya Kaligung ini. Satu tadi yang kita lihat bersama-sama dan yang kedua ini. Ini kelihatannya adalah yang asli karena masih belum tersentuh teknologi. Hanya di bendung seperti ini. Ini adalah sodetan awal kelihatannya akibat di bendungnya Kaligung ini. Begitu sederhana namun manfaatnya luar biasa. Ide pemikiran daripada pembendungan Kaligung ini. Kawan-kawan sekalian, landscape atau gambaran dari bendung Danaware. Inilah bendungan Danaware yang dibuat oleh Ki Gede Sebayu 400 tahun yang lalu. Dan landscape ini mengingatkan Om Bob kepada sebuah landscape di daerah Kendal, tepatnya di Hulu Kalibotri, yang dulu juga pernah disodet atau dibendung oleh seorang tokoh dan memiliki hubungan yang dekat dengan Ki Gede Sebayu, yaitu Pangeran Benowo dengan pengikutnya, salah satunya adalah Ki Bahu atau Ngabehi Bahu Rekso Sepuh. Di awal membabat Kendal, tepatnya Alas Tegalayang atau Alas Kukulan,
Pangeran Benowo dengan Ngabehi Baurekso menyodet kawasan hulu Kalibotri. Persis sama persis. Insya Allah nanti Om Bob akan datang ke Kendal kembali, ke kawasan hulu Kalibotri yang dulu juga pernah disodet dan dibendung oleh Pangeran Benowo dan sahabat Ki Gede Cempaluk. Karena antara Ki Gede Cempaluk dengan Ngabehi Baurekso adalah sama-sama Wiro Tamtomo Kasultanan Pajang. Ini membuktikan bahwa sungai atau air ini merupakan faktor utama, menjadi faktor utama dalam membuka sebuah kawasan. Begitu jeniusnya para pionir-pionir pendahulu yang membuka atau membabat alas atau sebuah kawasan. Ada benang merah antara Telatah Tegal dengan Telatah Kendal di awal-awal dibukanya kedua wilayah tersebut oleh dua orang yang memiliki hubungan kedekatan baik emosional maupun kekerabatan. Dan nanti Om Bob akan bahas ini lebih lanjut. Om Bob akan kembali ke situs komplek makam Ki Gede Sebayu, karena Ki Gede Sebayu makamnya tidak jauh dari sini, 300 meter. Dan kawasan ini menjadi tempat tetirah atau tempat favorit Ki Gede Sebayu, hingga beliau juga mengamanatkan apabila beliau sedo dimakamkan di Danau Wareh ini. Ya. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan menuju ke komplek makam Ki Gede Sebayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Setelah tadi Om Bob menelusuri tentang peninggalan sejarah Ki Gede Sebayu, yaitu Bendungan Danau Wareh, Om Bob berjalan ke komplek pemakaman beliau Ki Gede Sebayu. Di latar belakang Om Bob ini adalah makam beliau Ki Gede Sebayu. Tidak jauh kan sekalian, kurang lebih 250-300 meter dari komplek ini. Dan Om Bob membayangkan beliau dulu saat membangun Bendungan Danau Wareh ya berada, base campnya ada di sini. Sehingga beliau di akhir hayatnya menjelang beliau sedo, ada 5 amanat dari beliau Ki Gede Sebayu. Salah satunya adalah bila beliau sedo untuk dimakamkan di tempat ini. Tempat ini mungkin tempat favorit beliau untuk mesubuti, menenangkan dirinya ya di komplek ini. Sekarang masuk di Desa Danau Wareh, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Baik kawan-kawan sekalian, dari penelusuran Om Bob makam Danau Wareh ini mengingatkan Om Bob kepada sebuah landscape kawasan yang sama persis. Sama persis lokasi-lokasinya, areanya, dan terdapat juga makam tidak jauh dari sebuah bendungan, dari sungai besar, yaitu di Kabupaten Kendal. Di hulu Kalibotri itu terdapat bendungan Juwiro. Dan di dalam Babat Tanah Jawi disebutkan Pangeran Benowo pernah menyudet aliran sungai besar, tidak disebutkan Kalibotri ya, untuk mengaliri pemukiman yang akan dijadikan pemukiman atau kawasan yang akan dijadikan pemukiman. Ya di Kendal itu, berada di Kecamatan Pegandon dan Gemuh. Ini sama persis kawan-kawan sekalian. Lah dari inilah yang akan mengungkap tentang misteri sejarah kedua ketika Om Bob berada di makam Ki Gede Sebayu. Ada korelasi hubungan yang kuat antara Ki Gede Sebayu dengan tokoh-tokoh
khususnya Pangeran Benowo dengan tokoh-tokoh penderek Pangeran Benowo. Dalam narasi sejarah disebutkan, narasi sejarah Kabupaten Tegal juga menyebutkan, narasi sejarah tentang beliau Ki Gede Sebayu menyebutkan beliau adalah salah satu Wiro Tamtomo Kasultanan Pajang. Sebelum beliau meninggalkan Pajang, bersamaan dengan Pangeran Benowo meninggalkan Keraton Pajang juga. Beliau kemudian sampai ke Tegal ini atas titah dari Panembahan Senopati untuk membuka. Dan di antara pengawal-pengawal Pangeran Benowo, selain Ki Gede Sebayu, ada Ki Wiro. Di dalam Bapak Tanah Jawi disebutkan Ki Wiro, kemudian Ki Bahu, dan 2 orang tidak disebutkan namanya. Kawan-kawan sekalian, beliau Wiro Tamtomo, pengawal Pangeran Benowo, termasuk pasukan elit. Tentunya di bawah temenggung-temenggung yang lebih senior ya. Mungkin Om Bob juga belum tahu ketika Pajang di era Pangeran Benowo, apakah Temenggung Monconegoro masih sugeng apa tidak, apakah Ki Wilomarto masih sugeng apa tidak. Beliau adalah pejabat-pejabat ring 1 Kasultanan Pajang di era Sultan Hadiwijoyo. Om Bob tidak tahu persis, namun yang jelas beliau adalah khusus mengawal Pangeran Benowo, kawan-kawan sekalian. Dan semakin menguatkan Om Bob meyakini betul bahwa Ki Gede Sebayu benar-benar Wiro Tamtomo dan penderek dari Pangeran Benowo yang mendapat tugas untuk satu, mengawal keluarga Pajang atau Pangeran Benowo ke Kasudan dan melaporkan situasi Pajang kepada Panembahan Senopati. Kawan-kawan sekalian, beliau Ki Gede Sebayu berada di Tegal ini kira-kira tahun 1558-an. Tegal lebih dulu dibuka daripada Kendal, kurang lebih terpaut 3-4 tahun. Dan ternyata peran penting dari penderek Pangeran Benowo termasuk Ki Gede Sebayu. Beliau adalah tokoh-tokoh pionir karena memiliki visi misi yang jelas untuk membuat sebuah kawasan. Kita ketahui kawan-kawan sekalian, di awal-awal berdirinya Mataram, di era Panembahan Senopati, itu adalah perluasan wilayah. Ada 2 kebijakan politik beliau. Wilayah Barat, Brang, Kulon, ini dengan perluasan wilayah, tanpa ada peperangan. Karena kawasan ini jauh dari kekuasaan sebuah kesultanan. Cirebon juga sudah mulai melemah. Dan kemudian kalau Brang Wetan atau wilayah timur itu harus dengan peperangan, kawan-kawan sekalian. Karena cukup kuat adipati-adipati yang ada di kawasan timur. Ada di bawah Surabaya, ada di bawah Giri Kedaton. Dan mereka, kawasan wilayah-wilayah sebelah timur itu memang bekas. Banyak kerajaan-kerajaan, ada Majapahit, ada Singosari, itu memang sudah lebih dulu berkembang. Sehingga harus ditaklukkan melalui peperangan, penetration of violence, dengan kekerasan. Kalau di timur dengan perluasan wilayah. Dan yang dipercaya untuk mengawali ini adalah satu, Ki Gede Sebayu, kedua adalah Temenggung atau Ngabehi Bahu, bukan Temenggung, Ngabehi Bahu Rekso, Sepuh atau Ki Bahu atau Ki Ageng Cempaluk. Dengan pola yang sama, langkah pertama untuk membuat kawasan hutan menjadi sebuah wilayah melalui survei-survei yang detail, kemudian memetakan wilayah dan mencari sumber air. Ciri Mataram adalah kerajaan agraris, sehingga air sangat penting. Maka beliau mencari sumber air. Ki Gede Sebayu menelusuri aliran sungai Kaligung dari mulai hilir ke hulu dan ditemukan tempat di sini. Pun demikian, hulu Kali Bodri, kan sekalian, Bendo dan disodet untuk mengaliri kawasan Kendal, dan buktinya masih ada sampai saat ini. Dan mereka berdua antara penderek-penderek Pangeran Benowo ini adalah seorang pionir-pionir yang memiliki peran besar terhadap transisi peralihan kekuasaan dari Pajang ke
ke Mataram. Ya, bukan tokoh utama, tapi salah satu tokoh-tokoh yang memiliki peran besar terhadap peralihan kekuasaan secara damai. Kawan-kawan sekalian, tidak ada peperangan di dalam peralihan kekuasaan ini. Karena Pangeran Benowo juga dengan ikhlas meninggalkan Keraton Pajang. Bahkan sebelum beliau dinobatkan sebagai Sultan ketiga Pajang, tahun 1586, beliau Pangeran Benowo telah menawarkan kepada kakak angkatnya, yaitu Dalang Sutowojoyo atau Panembahan Senopati untuk menjadi Sultan Pajang. Namun beliau tidak mau. Dan peran kesamaan lagi antara Ki Gede Sebayu dengan Ki Ageng Cempaluk. Ki Gede Sebayu diutus untuk menghadap ke Panembahan Senopati. Pun demikian dengan Ngabei Baroso atau Ki Bahu. Ketika ditemukan keberadaan Pangeran Benowo dengan rombongannya, datang utusan Panembahan Senopati ke alas Kukulan di Kendal yang untuk menjemput Pangeran Benowo. Namun Pangeran Benowo tidak mau. Beliau mengutus salah satu orang kepercayaannya dari 4 pengawalnya, yaitu Ki Bahu, untuk sowan ke Panembahan Senopati sebagai wakil Pangeran Benowo. Ketika menghadap Panembahan Senopati, Ki Bahu mendapat perintah dari Panembahan Senopati untuk membuka kawasan Kukulan menjadi sebuah tempat pemukiman, dan hasilnya tidak perlu distorkan ke Mataram, namun untuk menghidupi Pangeran Benowo. Kemudian Ki Bahu mendapat anugerah sebagai Ngabehi Baurekso dengan jabatan Juru Demung atau Demang di kawasan Singorojo, Kendal. Ki Gede Sebayu juga mendapat anugerah sebagai Juru Demung Tegal. Sama-sama. Dua-dua orang ini mendapat kepercayaan dari Panembahan Senopati. Dan dua-duanya adalah orang dekat, orang kepercayaan juga dari beliau Pangeran Benowo. Itu kawan-kawan sekalian, jadi banyak tokoh-tokoh sebetulnya yang memiliki peran penting terhadap peralihan kekuasaan, transisi dari Pajang ke Mataram. Dan tentunya juga ada tokoh-tokoh internal Mataram sendiri yang dengan arif memberikan kontrol sosial, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Karena di situ masih ada Ki Juru Mertani. Mungkin masih ada Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis sudah cedok. Ki Juru Mertani terutama. Ada Pangeran Purboyo yang memberi advis nasihat-nasihat. Dan hasilnya wilayah timur tidak pernah ada peperangan dalam rangka perluasan Mataram. Ini tidak ada, kecuali barat. Dan itu kecuali timur ya, wilayah barat tidak ada peperangan. Wilayah timur bahkan sampai Sultan Agung itu masih ada penaklukan di Brangwetan, Banyuwangi, Surabaya itu jatuh di era Sultan Agung, bahkan Madura. Dan dua tokoh ini antara Ki Gede Sebayu dan Ki Ageng Cempaluk ini sama-sama satu alumni perguruan dan juga memiliki karakter yang sama, sehingga beliau dengan ditempatkannya beliau dengan tugas dari Panembahan Senopati kepada Ki Ageng Cempaluk dan Ki Gede Sebayu, dua pejabat senior ini terbebas dari wajib militer untuk berperang ke Brangwetan. Karena beliau di sini membuat alas di sini. Dan Panembahan Senopati juga tidak sembarangan memerintahkan kepada seseorang untuk mengawali pembukaan perluasan wilayah di Brangkulon ini. Hanya orang-orang pionir-pionir yang mumpuni, yang tahu strategi, yang visioner, yang memiliki karakter, tahu persis memetakan wilayah-wilayah. Ki Gede Sebayu di Tegal pertama kali datang, beliau juga memetakan kawasan-kawasan mana yang cocok untuk ditinggali para pengikutnya, yang ahli pertukangan di tempat ini, ahli pandai besi di sini, ahli pertanian di sini,
Ini karena peran beliau Ki Gede Sebayu. Dan di makam ini, di komplek Ki Gede Sebayu ini, terjawab sudah teka-teki kedua tentang peralihan kekuasaan dari Pajang ke Mataram, dan juga tokoh-tokoh peran penting dari tokoh-tokoh tersebut. Beliau memiliki peran yang luar biasa. Di samping menjaga kondusivitas, stabilitas, dan juga untuk perluasan wilayah dengan cara damai. Dengan syiar Islam, menyebar agama Islam, ada bekas-bekasnya, ada masjid. Di Gede Cempaluk atau Ngabehi Baurekso tadi, bersama Pangeran Benowo, karena beliau melekat dengan Pangeran Benowo, juga ada masjid di Pekuncen. Makam Pangeran Benowo juga sama persis, tidak jauh dari bendungan yang dibuat. 300 meter, makam Pangeran Benowo dan Ki Wiro dan 3 pengikut Pangeran Benowo itu tidak jauh dari bendungan yang beliau buat, aliran sungai yang beliau sudet di daerah Hulu Kalibodri. Sama dengan Ki Gede Sebayu ini, tidak jauh dari bendungannya yang beliau buat juga. Kalau Ki Ageng Cempaluk memang tidak dimakamkan bersama beliau Pangeran Benowo, karena di era Anyokrowati beliau mendapat tanah lungguh di Pekalongan. Karena ini ada sejarah babat 4 wilayah, Tegal, kemudian Kendal, Roban, Batang, kemudian baru Pekalongan. Yang babat siapa? Ya tidak jauh dari tokoh-tokoh tadi. 1, Ki Gede Sebayu ada di sini. Kendal dibabat oleh Ngabehi Cempaluk, Ngabehi Baurekso atau Ki Ageng Cempaluk dengan Pangeran Benowo. Kemudian Plalen, Alas Roban atau Batang dibabat oleh Ki Gede Cempaluk atau Ngabehi Baurekso. Kemudian beliau mendapat tanah lungguh di Kesesirejo, Pekalongan, di era Sultan Agung. Sultan Agung memerintahkan untuk babat Alas Gambiran yang nanti dikenal dengan Pekalongan. Kepada siapa? Kepada penerus daripada Ngabehi Baurekso, yaitu Tumenggung Baurekso Adipati Kendal. Karena Ngabehi Baurekso sepuh ini setelah mendapat tanah lungguh di era Anyokrowati, beliau berada di Pekalongan, Kesesirejo, kemudian Kendal diserahkan kepada putranya yaitu Tumenggung Baurekso. Dan tahu Tumenggung Baurekso ini kemudian mendapat perintah Sultan Agung untuk membuka Alas Gambiran. Sedangkan putra dari Gede Sebayu nanti meneruskan tapuk kepemimpinan Tegal kepada putranya yaitu Tumenggung Honggowono. Dan nanti beliau, putra-putra dari kedua tokoh ini, akan bahu-membahu berjuang bersama memperkuat Mataram dalam rangka penyerbuan Mataram ke Batavia yang kemarin Bob unggah. Itu kawan-kawan sekalian, memang jarang sekali di dalam sejarah disebutkan dengan peran penting dari tokoh-tokoh yang memiliki andil besar terhadap transisi peralihan kekuasaan dari Pajang ke Mataram. Dengan cara damai, tidak terlepas dari peran-peran orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan dari Pangeran Benowo, dan orang dekat Pangeran Benowo otomatis dikenal baik oleh beliau Panembahan Senopati, yang tidak lain adalah kakak angkat dari Pangeran Benowo. Itu saya kira-kira sekalian. Om Bob mohon maaf apabila ada tutur kata Om Bob atau hipotesa Om Bob yang kurang pas, atau mungkin kawan-kawan bisa melengkapi. Om Bob ingin mendapat masukan dari kawan-kawan sekalian. Dan untuk lebih jelas tentang Ki Gede Cempaluk, nanti Om Bob akan sertakan dalam link deskripsi. Juga tentang Ngabehi Baurekso juga akan Om Bob sampaikan dalam link deskripsi dalam konten ini. Dan setelah ini Om Bob akan menuju ke Kalisoka kembali, yaitu di Pesarian atau makam Tumenggung Honggowono, putra dari beliau Ki Gede Sebayu, yang merupakan adipati atau juru demung kedua di Tegal ini. Demikian Om Bob, saya lagi mohon maaf. Salam utut kawan-kawan sekalian. Dan
Salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.